Sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian hari Sabat. Sama-sama kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 356. 356. Laskar Kristus bangkitlah, angkat senjatanya, berperang sebelum malam gelap selimuti langit. Dengan segenap kekuatanmu, kalahkan seteru. Iman itu kemenangan, kalahkan dunia. Menang karena iman, menang karena iman. Imanlah kemenangan yang kalahkan dunia. Panji kita ialah kasih, pedang firman Allah. Dengan suara kemenangan, berperang di jalannya. Dengan iman memenangkan setiap pertempuran. Iman yang kalahkan maut, jadi perisai kita. Menang karena iman, menang karena iman. Imanlah kemenangan yang kalahkan dunia. Semua musuh yang menghadang akan kita kalahkan. Tinggalkan kesenangan dunia, majulah berperang. Ikat pinggang kebenaran dan ketopong selamat. Mengadahkan sorak kita, menggetarkan bumi. Menang karena iman, menang karena iman. Imanlah kemenangan yang kalahkan dunia. Baik, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan Yesus memimpin kita dalam kebaktian hari Sabat pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali, ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, selamat berhari Sabat kepada pendeta, diaken, penatua, dan semua saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus ya, pada kali ini kita dapat lagi sekali lagi kita bersama-sama di dalam kebaktian ibadah ini, dan kita bersyukur kepada atas pengaturan Tuhan di mana kita dapat lagi bersama-sama di dalam kebaktian hari Sabat pada Sabat ini. Baiklah, pada Sabat ini saya akan menyampaikan sedikit pembelajaran dalam firman Tuhan, yaitu tajuk kita kali ini ialah iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Baik, kita merujuk di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 9. Kitab Roma pasal 4 ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam kitab Roma pasal 4 ayat 9 ini, di mana Rasul Paulus memberitahukan kepada orang-orang di Roma, di mana
Paulus telah menulis satu surat memberitahukan tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan ya dalam perjanjian baru. Karena dahulu orang Yahudi sememangnya mereka banyak mengamalkan hukum Taurat, dan sampai pada masa ini mereka juga ya memegang hukum Taurat sebagai amalan dalam kehidupan mereka. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus, di mana pada masa ini kita tidak lagi mengamalkan hukum Taurat, tetapi kita dibawa kasih karunia Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberikan firman, yaitu kehidupan yang baru bagi kita supaya kita dapat mempelajari dan dapat menyesuaikan diri kita dalam kehidupan yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa iman ini sangatlah penting dalam kehidupan kita, di mana Tuhan menjadikan kita semua umat yang percaya yang memiliki iman. Karena dari imanlah ya seseorang itu akan dapat bekerja di dalam kehidupan Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1. Kitab Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di pasal 5 ayat 1 di sini memberitahukan kita dibenarkan karena iman. Jadi apakah iman ini? Iman ini adalah sesuatu yang penting ya dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat di dalam aspek yang pertama, kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita baca lagi ayat pasal 10, Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 memberitahukan bahwa iman ini adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi apakah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita ini? Segala sesuatu maksudnya apa saja yang kita perbuat dalam kehidupan kita haruslah diiringi dengan iman. Mengapa? Sebab dalam kehidupan kita juga segala perbuatan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan kita ini juga ya berkaitan dengan keselamatan juga. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka ia juga akan menghalangi perjalanan keselamatan rohani. Karena melalui perbuatan kita di dalam jasmanilah akan dinilai oleh Tuhan untuk menjadikan kita seorang yang layak di hadapan Tuhan. Karena itu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan sudah tentu penulis ini memberitahukan tentang sesuatu yang belum kita pernah lihat. Yang belum pernah kita lihat, terutama seperti surga, kehidupan di surga. Inilah impian bagi semua umat percaya, di mana surgalah tumpuan bagi semua orang. Sekiranya kalau kita tidak memiliki kehidupan ini, maka seperti yang dikatakan oleh Tuhan, maka tidak ada lagi kehidupan yang baru selain daripada kita akan dihukum. Jadi karena itu semua manusia haruslah
mencari jalan ini dan menuju kepada jalan Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10, kita baca ayat 38. Iman merupakan kata kunci dari nas ini, ya. Orang yang hidup oleh iman akhirnya akan bersukacita. Itu keselamatan, ya, tentang apa yang diberikan, ya, Tuhan kepada kita. Di mana sebagaimana Tuhan menasihatkan kita melalui perantaraan Nabi Habakuk. Ya, orang-orang beriman ini tidak boleh mengundurkan diri. Ya, sebab jika kita mengundur diri, maka Tuhan tidak akan menyertai kita. Dan keselamatan tidak akan dapat kita terima, ya, dari Tuhan. Kita baca Ibrani pasal 10 ayat 26. Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi kita lihat di sini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, jadi ada kaitan dengan keimanan kita. Iman kita ini ialah percaya terhadap janji Tuhan. Percaya terhadap apa yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu keselamatan. Dan kita telah ditebus oleh Tuhan dengan darah-Nya, sehingga dosa kita diampuni oleh Tuhan. Maksudnya kita semua yang telah disucikan oleh Tuhan, pastilah akan dapat masuk ke surga. Karena itu iman ini sangat penting. Ya, inilah kepentingan iman kita di dalam Tuhan, di mana kita harus, ya, mendekati Tuhan dalam segala pekerjaan kita. Dan kita haruslah, ya, melayani Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, sama seperti Abraham yang telah dapat menyesuaikan diri untuk memuliakan Tuhan. Baik, yang kedua, mengapa iman diperhitungkan sebagai kebenaran? Ya, tadi kita membincang apa itu iman. Kita sudah tahu, ya, iman itu ialah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya walaupun kita belum lihat, tetapi kita sudah percaya. Jadi yang kedua ini, mengapa iman ini diperhitungkan? Sama seperti, ya, Abraham di sini, di mana dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 6. Kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi mengapa Abraham di sini, ya, percaya kepada Tuhan? Apakah yang dia lihat, ya, yang membolehkan dia percaya? Yaitu ada dua di sini, ya. Sepasti, ya, yang pertama ialah dia merasakan bahwa iman itu memiliki pengertian. Ya, maksudnya dia mengerti, ya. Maksudnya dia percaya dan dia berubah, memulai kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia belajar mentaati. Maksudnya setia. Jadi orang yang setia ini sudah tentu akan percaya. Dia akan boleh melakukan dengan kerja yang tekun dan yakin, dan ia akan hidup dalam sifat mentaati Tuhan. Maksudnya mentaati segala apa yang diucapkan oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, pada masa ini, ya, di zaman perjanjian baru ini, kita lebih mudah memahami pekerjaan Tuhan. Kita juga memahami kehendak Tuhan,
dan kita juga mudah mempelajari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, tidak sama seperti di zaman Perjanjian Lama. Memerlukan waktu yang banyak, memerlukan banyak teladan. Sama seperti Abraham di sini, selain daripada keluarga Abraham, tidak ada lagi orang yang lain yang dia lihat yang sesuai untuk dipelajari selain daripada Tuhan. Hanya Tuhan saja ada di tengah-tengahnya yang memimpin dia sejak dia keluar ya daripada tempat kelahiran dia, yaitu di Ur Kasdim, dan membawa keluarganya pergi ke Haran, dan kemudian dari Haran meneruskan perjalanan ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Abraham di sini kita memahami, ya, sekalipun tidak ada orang yang memberikan tunjuk ajar dalam kepercayaannya, tetapi dia hanya bersandar kepada Tuhan sebab dia mengenal Tuhan. Dari awal Tuhan pun ya mengajar kepada kita. Dari awal lagi Tuhan memperkenalkan ya kekuasaannya di hadapan manusia. Mulai daripada Adam dan kemudian keturunan-keturunan Adam. Dan kekuasaan yang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan di awal zaman itu ialah itulah air bah. Ya, di mana air bah telah diturunkan oleh Tuhan, dipakaikan oleh Tuhan di dunia ini untuk menghukum ya orang-orang berdosa. Dan orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Nah, inilah ya satu kekuasaan yang dilakukan oleh Tuhan di zaman purbakala. Jadi karena itu di sini Abraham sudah pasti dia memahami kehidupan manusia dan dia mengenali Tuhan yang ada di dalam dunia. Sekalipun manusia itu sudah terpisah dengan Tuhan dan tidak menyembah Tuhan ataupun tidak melayani Tuhan, tetapi Tuhan itu tetap akan menanti seseorang yang sesuai baginya untuk menyatakan segala firman-Nya. Nah, contoh juga yang lebih awal seperti Henokh, ya, seperti Henokh yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 5. Di sana memberitahukan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, jadi Henokh juga ya mencapai umur yang panjang, 300 lebih tahun. Juga hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan ya tumpuan kakinya juga. Dan dia juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan teladan bagi kita pada masa ini. Dan karena itu di sini Abraham sudah pasti dia memahami kehidupan yang disediakan oleh Tuhan ya kepada kita juga ya pada masa ini. Baik, yang seterusnya ya di dalam mengapa iman diperhitungkan sebagai kebenaran ini, karena kita percaya ya, karena percaya maka Tuhan mementingkan ya kepercayaan ini dalam kehidupan umat-umat yang dipilih oleh Tuhan. Ya, kita lihat ya di dalam kitab Injil Yohanes ya. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 di sini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus ya berdoa ya, saat Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, di mana dia memberitahukan bahwa hidup yang kekal
itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan hidup yang kekal itu telah diterima oleh orang-orang benar, di mana mereka percaya. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah utusan bagi Bapa di surga. Dan kita sudah tahu bahwa tujuan Tuhan Yesus, yaitu kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini, ialah untuk menghapus dosa manusia, untuk mengembalikan manusia di dalam Tuhan, karena manusia itu sudah terpisah dengan Tuhan dan tidak ada pengharapan. Dan selain daripada kehidupan yang ada di dalam dunia ini, maka Tuhan menyediakan satu pengharapan di surga untuk hidup yang kekal. Karena itulah Tuhan Yesus memberitahu di sini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi mengenal Bapa di surga maksudnya segala perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semasa dia hidup di dunia ini, ialah itulah kehidupan Tuhan. Nah, jadi apakah yang harus kita perbuat dalam kehidupan kepercayaan kita pada masa ini? Sepertilah yang pertama, kita mestilah percaya firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab kita. Yang kedua, kita mesti percaya Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, kita haruslah percaya Tuhan menyelamat kita, melindungi kita dalam jasmani maupun menyelamat kita dalam rohani. Dan juga kita percaya Tuhan memelihara kita sepanjang hidup kita di dalam dunia ini. Jadi kepercayaan kita di dalam Tuhan itu sangat penting. Karena iman, mengapa iman ini diperhitungkan sebagai kebenaran? Abraham sebagai contoh dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai iman Abraham yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan meletakkan itu sebagai kebenaran. Maksud kebenaran ialah dari perbuatan ini maka Tuhan dapat mengizinkan seseorang itu diterima oleh Tuhan dalam keselamatan itu. Jadi hari ini apakah yang kita kena berlakukan dalam kehidupan kita? Yaitu kita haruslah percaya firman Tuhan ini. Hanya Alkitab, melalui Alkitablah kita akan dapat memahami, kita akan dapat mengenali tentang jalan Tuhan. Kalau kita malas membaca Alkitab, tidak merenungkan segala firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, maka kita tidak akan mengerti. Surga pun kita tidak akan mengerti. Apalagi keselamatan kita ini. Jalan keselamatan kita tidak akan mengerti bagaimana kita memulai kehidupan ini. Jadi karena itu banyak orang menyimpang, mengatakan bahwa Tuhan tidak menyertainya. Dan sekalipun dia mengatakan bahwa Tuhan menyertainya, tetapi dia tidak juga mengamalkan sesuatu yang diajar oleh Tuhan. Contohnya mengamal ibadah seperti hari Sabat, mengamal doa dalam setiap hari. Kebanyakan umat-umat pada akhir zaman meninggalkan Tuhan. Bukan meninggalkan dengan apa, tetapi hidupnya jauh dengan Tuhan. Karena tidak mengamalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita rujuk di dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3. Kita baca ayat 2. 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri.
Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Mengapa manusia pada akhir zaman tidak lagi menghormati Tuhan? Menghormati Tuhan bukan hanya sekadar berdoa saja, tetapi mesti mengamalkan ya semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itulah keadaan pada akhir zaman itu kita mesti pahami. Ya, kita mesti mengerti ya bagaimana kita akan memahami tentang kehidupan ya pada akhir zaman ini. Kadang-kala kita mengatakan orang lain ya tidak mempunyai iman yang dekat dengan Tuhan, tidak percaya pada Tuhan. Tapi kadang-kala kita juga melupakan diri kita sendiri untuk menyempurnakan diri kita. Jadi pentingnya ya kepercayaan kita. Mendekati dengan Tuhan mesti ada iman, ya mesti ada kepercayaan ini. Mesti ada kita lebih mengutamakan ya kehidupan di dalam Tuhan. Baik, yang ketiga, bagaimana iman dipergunakan dalam kehidupan kita? Ya, yaitu kita haruslah ya percaya kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita mesti percaya kepada Tuhan? Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayat 6. Di sini memberitahu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam dua ayat ini memberitahukan kepada kita, Salomo adalah seorang raja yang penuh hikmat. Dia menulis surat ini dan diberikan kepada umat yang percaya, supaya mereka membaca dan merenungkan dan melatih diri untuk menguasai diri sendiri. Dan apa yang dikuasai di sini ialah diri kita yang lemah, terutama hati kita. Yaitu kita mestilah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kadang-kadang hati kita kurang percaya. Ya, contoh seperti Petrus ya. Seperti Petrus yang ditegur oleh Tuhan. Kita rujuk di dalam kitab Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 kita baca ayat 28 hingga ayat 29. Injil Matius pasal 14 ayat 28 hingga ayat 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Waktu ini Yesus berjalan di atas air. Murid-murid pula masih di perahu. Karena sudah malam, mereka masih mendayung. Dan pada malam itu juga ya Yesus ya melalui danau ini. Tetapi Yesus melakukan tanda mukjizat juga kepada murid-murid supaya murid-murid dapat belajar. Nah, Tuhan Yesus ya berjalan di atas air. Apabila Petrus melihat ya sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka dia coba percaya kepada Tuhan untuk mendekat pada Tuhan. Tetapi ya karena ya adanya masalah yang dihadapi oleh Petrus di sini. Kita lihat ayat 30. Injil Matius pasal 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jadi dia sudah mulai tenggelam. Mengapa dia mulai tenggelam? Karena dia kurang percaya. Di sini memberitahu ya. Dia rasa ada tiupan angin dan kemudian dia takut dan mulai tenggelam. Dan bagaimana dengan Yesus? Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Jadi Tuhan Yesus di sini, ya, apabila dia melihat Petrus sudah mulai tenggelam, dan Petrus pun memohon kepada Tuhan Yesus supaya menolongnya, dan segera Tuhan menolong. Jadi di sini juga kita dapat belajar juga. Kita sebagai manusia jasmani ini memang ada kalanya kita akan lemah. Sekalipun kita ini menjadi umat yang sudah benar-benar disertai oleh Tuhan, khususnya kita ini memiliki Roh Kudus. Sama seperti murid-murid di sini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ia bagaikan seperti mereka juga dipimpin Roh Kudus. Walaupun pada masa ini belum ada Roh Kudus lagi. Mengapa? Sebab Yesus masih hidup dalam jasmani dan hidup bersama-sama dengan mereka. Tetapi kehidupan mereka sama seperti kita pada masa ini. Bahwa Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan kita pada saat ini juga dalam Roh Kudus. Karena itu kita kena belajar dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar bagaimana kita bersandar kepada Tuhan, yaitu melalui kata-kata Tuhan di sini. Apabila kita melihat tanda mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita juga berjaga-jaga. Tidak semestinya segala mukjizat yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan itu, kadang-kala ya, tidak semestinya kita kuat. Kadang-kadang diiringi juga ya ujian ataupun pencobaan yang dilakukan oleh iblis dalam kehidupan kita. Jadi kita kena berjaga-jaga. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, percaya itu mesti ada. Percaya itulah iman kita. Iman yang ada di dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi banyak masalah di dalam kehidupan kita ya pada masa ini. Kadang-kadang ya apabila kita menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita. Contohnya ialah penyakit. Penyakitlah yang paling kita takuti dalam hidup kita. Karena penyakit ini, apabila penyakit menyerang kepada kita, kadang-kadang kita akan terpikir, adakah penyakit ini boleh sembuh ya dalam waktu yang dekat. Tetapi banyak juga ya manusia pada masa ini, karena penyakit tidak dapat disembuhkan, maka ya berakhirlah kehidupannya di dunia. Contoh pada masa ini, yaitu setelah ya, wabak ini menjalar di seluruh dunia. Di mana-mana negara ada merekodkan bahwa ya, banyak kematian. Pertama, negara yang paling terbesar yang mempunyai bilangan kematian yang besar, yaitu yang banyak ialah negara Amerika Serikat. Kita tahu negara Amerika Serikat adalah negara yang maju. Negara yang cukup berteknologi dari segi perubatan, engineering, dan sebagainya. Mereka jauh lebih maju daripada negara Asia. Tetapi mengapa pada kali ini ya, negara ini menghadapi masalah yang besar, sehingga penduduk di negara itu ya, mengalami masalah yang besar. Banyak kematian. Pada mulanya kematian itu hanya di bawah 10.000. Dan pada saat ini sudah hampir 100.000. Kalau kita gabungkan keseluruhan ya, kematian dalam hanya beberapa bulan saja, wabak dalam menjalar ke seluruh dunia, sudah menjejak ratusan ribu orang sudah meninggal dunia. Ya bagaikan seperti perang dunia kedua yang pernah berlaku ya pada tahun 1940-an. Banyak kematian kesan daripada peperangan. Dalam beberapa bulan saja beratus ribu orang akan mati karena kesan daripada peperangan. Dan kali ini ia bagaikan seperti wabak ini seperti kesan dalam peperangan juga. Jadi siapakah yang boleh menghentikan wabak ini? Kita pun tidak tahu. Karena ya sukar dipahami. Karena manusia ini hidup dalam kebebasan.
Tuhan telah memberikan kebebasan kita hidup di dalam dunia untuk mencari nafkah kehidupan. Tetapi mengapa hari ini dengan kebebasan manusia ini akhirnya mendatangkan satu malapetaka yang membinasakan penduduk bumi? Ya, kita lihat. Kita pahamilah kehidupan kita. Siapa yang mencipta manusia ini? Tentulah Tuhan. Jadi ada tujuannya Tuhan mencipta manusia di dalam dunia ini. Dia ada rencana sendiri. Sekalipun manusia itu hidup di dalam dosa, tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia itu terjerumus dalam hukuman yang kekal abadi. Dia juga memberi juga kasih-Nya kepada semua manusia untuk memberikan jalan keselamatan di sini. Karena itu kita haruslah percaya kepada Tuhan. Kepercayaan inilah membuat kita menjadi kehidupan yang boleh kita kembali kepada Tuhan. Kita lihat ya, dari segi iman, kepercayaan dalam ibadah kita ini sangat penting. Kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 24 hingga ayat 29. Roma pasal 8 ayat 24 hingga ayat 29. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Tuhan menyelidiki hati nurani mengenai mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita baca lagi ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam beberapa ayat ini memberitahukan tentang iman juga. Ya, iman yang mempunyai pengharapan. Ya, kita haruslah tetap mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Sebab di sini memberitahu kita mesti ada penantian. Di ayat 25. Kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Jadi adakah pada masa ini kita mempunyai kehidupan ini yang mempunyai pengharapan di hadapan Tuhan dan menanti dengan tekun? Jadi bagaimana menanti dengan tekun di sini? Tentulah ada perbuatan. Ya, mesti ada perbuatan. Bukan menanti dengan tekun ini ialah seperti berangan-angan. Ya, berangan-angan, bercita-cita, tapi tidak berusaha. Ya, bagaikan seperti seorang pelajar yang masih menuntut dalam sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Peringkat itu dia masih banyak berangan-angan. Pada satu hari nanti saya akan menjadi seorang doktor, menjadi seorang usahawan yang berjaya. Tetapi setiap hari tidak mau datang ke sekolah. Tak mau bangun, tak sanggup bangun, mau tidur, makan. Tak mau pergi sekolah, tak suka baca buku dan sebagainya. Jadi apakah pengharapannya? Bagaimana dengan masa hadapannya? Sudah pasti tidak ada. Segalanya ialah masa depan yang gelap. Maksudnya gelap masa hadapan. Jadi anak yang baik ialah harus berusaha, yaitu mendengar didikan daripada ibu bapa dan juga didikan daripada guru yang mengajar di sekolah. Nah, hari ini kita juga diajar oleh Tuhan. Tuhan mengajar kepada kita. Bagaimana Tuhan mengajar kepada kita? Kita rujuk di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal
4. Ulangan pasal 4, pasal 6. Ulangan pasal 6, kita baca ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kita lihat di sini, dari awal Tuhan pun sudah mengajar kepada kita bagaimana seorang itu boleh maju dalam kehidupan. So pasti dari kecil kalau kita dididik dalam kelas pendidikan agama, pasti ya kita akan semakin lama semakin memahami kehidupan rohani. Tetapi kalau kita tidak mengutamakan pelajaran ini, maka akhirnya ya kita anak itu tidak akan mengenal Tuhan. Dan apa yang dia pelajari dalam kehidupannya ialah sesuatu yang hanya sementara saja, yaitu kehidupan dalam dunia ini. Jadi sangat penting di sini. Hidup dalam pengharapan ini mesti ada ketekunan. Tekun maksudnya dari anak kita wariskan iman kita yang telah kita jayakan selama ini. Apabila kita sudah berjaya dalam kehidupan yang percaya kepada Tuhan, mengamalkan ibadah, kita juga wariskan kepada anak kita. Begitu juga kepada cucu dan seterusnya. Keturunan yang seterusnya. Jadi inilah ya sesuatu yang diharapkan ya Tuhan kepada umat di dalam kepercayaan kita. Jadi kita mestilah mempunyai iman kepercayaan dalam ibadah kita. Jadi dalam konteks ini ya manusia itu haruslah ya hidup di dalam Tuhan ya, karena hidup manusia itu tergantung kepada kepercayaan kita. Ya, itu kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Jadi inilah nasihat yang kita dapat belajar pada hari Sabat ini. Semoga memberikan dorongan kepada kita, walaupun sedikit ringkasan, ya tetapi semoga kita akan dapat memahami tentang iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi secara kesimpulan di sini kita haruslah ya mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, melatihkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita mulailah bekerja di dalam rohani, ya kepentingan rohani diiringi dengan juga pekerjaan kita di dalam dunia untuk mencari nafkah hidup kita. Jadi pentingnya ya kita melayani Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kita naikkan pujian Kidung Rohani nomor 366. 366. Maaf, Kidung baru ialah 484. Kidung lama 366, Kidung baru 484. Berimanlah kalau sunyi jalanmu, Dia lihat dan tahu segala langkahmu. Yang terhina tak pernah Dia tinggalkan. Berimanlah pada Tuhan.
tiba masanya kita berdoa bersama-sama dalam doa yang terakhir. Dan dalam doa ini kita mohon Tuhan Yesus terus memimpin kita dalam kehidupan kita. Semoga kita sentiasa selamat jasmani maupun rohani. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Berimanlah pada Tuhan, dari takhta Dia jaga anaknya, Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan, berimanlah pada Tuhan, dari takhta Dia jaga anaknya, Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kebaktian hari Sabat sebelah pagi sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.